Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Handayani dari Prodi Statistika 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mula Warman. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan nilai impor non migas di Kalimantan Timur menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Oke, pertama kita membuka. Di sini saya menggunakan software R. Kita buka R-nya. Kemudian dengan menggunakan data impor non migas di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari hingga Desember pada tahun 2015 hingga 2020. Langsung saja di sini saya sudah ada sintaksnya. Sintaks impor non migas. Misalnya di sini adalah pertama kita melakukan statistika deskriptifnya dan uji pemeriksaan kelinearitasan data. Kita jalankan. Masih menunggu. Baik, kita panggil data impor non migas. Statistika deskriptif jadi didapatkan nilai rata dari data impor non migas di Kalimantan Timur pada tahun 2015 hingga 2020 didapat nilai rata-rata sebesar 95,48 dengan nilai terendah yaitu 46,93. Kemudian paling besar yaitu 235,18 juta US dollar. Kemudian dengan nilai variansinya yaitu 126,7,327. Karena memiliki sebaran data yang sangat besar dari nilai rata-ratanya, maka data bervariansi. Selanjutnya yaitu menguji linearitasnya. Ini sudah masuk ke analisis inferensianya untuk metode ARIMA, yaitu melakukan uji linearitas, didapatkan v-value sebesar 0,74 yang artinya adalah v-value menunjukkan lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05 sehingga diputuskan yaitu gagal tolak H0 yang berarti pola datanya mengikuti model linear. Baik, karena berdasarkan hasil uji linearitas dengan menggunakan uji teras Virta, didapatkan bahwa pola data impor non migas di Kalimantan Timur pada bulan Januari hingga Desember tahun 2015 hingga 2020 telah mengikuti model linear sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu pengujian tahap ARIMA. Nah, di sini pertama kita melihat time series plot dari data impor non migas. Kita panggil datanya impor. Berdasarkan grafik time series plot data impor non migas di Kalimantan Timur pada bulan Januari hingga Desember tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan bahwa tidak terjadi stasionaritas dalam rata-rata dan terjadi perubahan variansi dari waktu ke waktu sehingga data harus distasionerkan terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan tahapan dalam model ARIMA dengan pendekatan Box-Jenkins, yang pertama yaitu melakukan uji stasionaritas. Salah satu caranya yaitu dengan melihat nilai parameter dari lambda. Sebelumnya kita menguji dulu nih, membuktikan kalau time seriesnya tidak stasioner dalam rata-rata. Nah, ini belum
ya. Kemudian PACF-nya ini 72 didapatkan karena datanya sebanyak 72. Nah, kemudian kita cek stasionernya dalam variansi. Kita lihat dari box-nya dia masih jauh dari 1. Nah, didapatkan nilai dari hasil dari parameter lambda yaitu min 0,29 yang menunjukkan bahwa bahwa nilai lambda ini mendekati 1, maka data sudah stasioner dalam variansi. Selanjutnya, setelah data stasioner dalam variansi telah terpenuhi, yaitu dilanjutkan dengan melakukan uji stasioneritas dalam rata-rata. Dapat melihat grafik ACF-nya. Kita jalankan. Ini kita masukkan ini nilai data hasil dari lambdanya tadi. Kemudian kita lihat ACF-nya. Kemudian ini adalah grafik ACF data impor non-migas. Nah, berdasarkan grafik ini diketahui ini setelah ditransformasikan nilai ACF-nya cenderung turun lambat dan turun secara linear. Dengan kata lain, nilai ACF pada suatu lag relatif tidak jauh berbeda dengan lag sebelumnya, sehingga data tersebut tidak stasioner dalam rata-rata. Nah, salah satu yang dapat dilakukan untuk menstasionerkan dalam rata-rata ya kalau dia tidak stasioner dalam rata-rata menggunakan metode differencing. Nah, dapat dilakukan dengan uji ADF-nya. Kita uji. Nah, cek stasioner dalam rata-rata. Kita uji ini, kita lihat bahwa nilai v-value dari uji ADF ini sebesar 0,2851, yang berarti v-value ini lebih dari taraf signifikan karena kita menggunakan taraf signifikan 0,05, sehingga diputuskan gagal tolak Hanol, yang berarti data impor non-migas di Kalimantan Timur pada bulan Januari hingga Desember tahun 2015 hingga 2020 itu tidak stasioner dalam rata-rata, karena hasil pengujian ADF itu dilihat juga dari plot ACF-nya. Nah, sehingga perlu distasionerkan dalam rata-rata dengan metode differencing. Kita lihat. Nah, setelah di differencing dengan differencing 1 kali, itu didapatkan nilai v-value-nya sebesar 0,01 yang menunjukkan v-value kurang dari taraf signifikannya 0,05, sehingga diputuskan gagal tolak Hanol, yang berarti data impor non-migas Januari hingga Desember tahun 2015 hingga 2020 Kalimantan Timur stasioner dalam rata-rata. Nah, nih dilihat dari grafik ACF-nya juga menunjukkan bahwa nilai ACF cut off pada lag 1 turun secara cepat, nih menunjukkan bahwa differencing 1 kali dari data impor non migas bulan Januari hingga Desember 2015 hingga 2020 di Kalimantan Timur telah stasioner dalam rata-rata. Selanjutnya yaitu karena uji sudah terpenuhi, menentukan model sementara A5 yang dibentuk dari grafik melihat grafik ACF dan PACF. Oke, selanjutnya kita grafik ACF data impor non migas yang setelah di differencing 1 kali.
Oke, ini adalah grafik ACF data impor non migas 2015 hingga 2020 setelah di refreshing satu kali didapat yaitu bahwa nilai ACF-nya cut off after lag 1. Nah, menunjukkan bahwa differencing satu kali data impor non migas ini telah stasioner dalam rata-rata. Selanjutnya melakukan pengujian ADF tadi kan sudah didapat nilainya 0,01, menunjukkan ini kurang dari taraf signifikan sehingga data stasioner dalam rata-rata. Selanjutnya melihat PACF untuk menentukan model sementara dari ARIMA dibentuk dari grafik ACF dan PACF. Kita lihat grafik untuk PACF. Ini adalah grafik untuk PACF-nya didapat yaitu bahwa nilai PACF-nya cut off after lag 3, sehingga didapatkan model ARIMA-nya yaitu ARIMA 011, 110, kemudian 11, 210, 211, 310 dan 311. Jadi didapatkan 7 model. Selanjutnya yaitu melakukan menaksir dan menguji signifikansi parameter dari 7 model ARIMA ini. Model ARIMA. Oke. Nah, kita lihat untuk pertama ya, untuk fit 1 dulu. Untuk model pertama, jadi diambil dari nilai estimasi dan nih value-nya. Nah, MA itu sebagai theta, kalau AR itu sebagai C. Kita lihat nih fit 1, estimasinya min 0,7354, kemudian V-value-nya 2,2 kali 10 pangkat min 16 dan seterusnya sama dari 7 model ini. Nah, dilihat bahwa seluruh estimate yang signifikan atau tolak H0 itu ada pada model ARIMA 011, kemudian ARIMA 110 dan 210. 110 nih, 110. Nah, 110 dan 210. Kemudian sedangkan nilai estimate-nya yang tidak signifikan atau gagal tolak H0 adalah ARIMA 11, kemudian ARIMA 211 nih, karena dia ada yang lebih dari taraf signifikannya, ARIMA 211, kemudian 310 dan 311. Selanjutnya yaitu setelah melakukan uji menaksir dan menguji signifikansi parameter, yaitu melakukan pemeriksaan diagnostik dengan melakukan uji independensinya dulu, uji independensi residual dari 7 model dengan menggunakan lag 14, 2842, 56, 70 karena data yang saya pakai itu sejumlah 72. Jadi biar mewakili semua 70. Misalkan datanya nih 60, misal data 59, nah itu mungkin lagnya bisa sampai 60 dengan jalannya periode 12. Nah, ini saya menjalankan 14 periode ke depan. Oke, kita uji independensinya. Oke, dari 7 model ini didapatkan nih dari V-value itu fit 7, lag 70, 0,9, min 0,89. Nah, kita lihat semuanya itu V-value-nya lebih besar dari taraf signifikan. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian Lee Jung Box dapat diketahui bahwa uji independensi residual ARIMA 011, 110, kemudian 111, kemudian 210, 211, 310 dan 311 karena seluruh lagnya itu nilai V-value-nya lebih besar dari taraf signifikan, maka model tidak saling berkorelasi. Selanjutnya itu uji normalitas residualnya.
Nih, uji kenormalan gunakan Santirotes. Nah, didapat nih, ini p-value untuk model 7 tidak normal, model 6 tidak normal, model 5 tidak normal karena p-value-nya kurang dari alfa. Nah, yang normal ada di model 4. Model 4 yaitu H210 karena p-value-nya lebih dari taraf signifikan. Ini juga nggak normal. Oke, selanjutnya kita melakukan pemilihan model terbaik. Nah, dari 7 model tadi yang memenuhi asumsi kenormalan, uji independensi, dan pemilihan signifikasi parameter itu ada di model 4, 2, 1, 0. Kita F5. Kemudian kita langsung ke forecast sama ada prediktif. Nah, nanti ini masuk, data ini masuk di D karena saya simpan di D. Nih, F5. Oke, langsung saja, langsung data aktual, data forecast dan prediktifnya ini kita taruh di Excel. Nah, karena saya sudah ada datanya, sudah saya gabung, langsung saja kita jalankan untuk melihat grafik forecastnya. Nih, Akfor impor non migas. Oke. Nih, jadi dapat kita lihat hasil peramalannya ya. Nih, pada bulan Januari itu mengalami kenaikan sebesar berapa? Nilai peramalan pada bulan Januari tahun 2021 sebesar 153,3593 nih, mengalami kenaikan. Kemudian untuk periode yang di Februari dia turun sebesar, yaitu senilai peramalannya untuk data impor non migas di Februari 2021 yaitu 120,63, dan untuk periode selanjutnya itu cenderung konstan tetap. Nah, hasilnya konstan tetap 3 Januari Februari 2022. Jadi selama 14 periode, jadi ini adalah grafik ramalan selama 14 periode ke depan. Nah, hasil peramalan dia ini bukanlah suatu nilai yang pasti terjadi di setahun mendatang. Karena apa? Mengingat banyaknya faktor-faktor di lapangan yang terkadang memberikan pengaruh yang cukup besar. Namun hasil peramalan ini setidaknya bisa menjadi acuan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan. Baik, terima kasih presentasi mengenai peramalan data impor non migas di Kalimantan Timur dengan menggunakan metode ARIMA Block-Jenkins. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.